Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang materi yang baru, benar-benar baru, yaitu fungsi trigonometri. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi, yaitu aturan yang memasangkan setiap anggota dari domain ke tepat satu anggota kodomain. Lalu apa itu trigonometri? Trigonometri berasal dari dua kata yaitu trigono, yang apabila dalam bahasa Inggris, trigonometri itu bahasa Latin ya. Kalau dalam bahasa Inggris yaitu triangle. Triangle itu apa? Segi tiga. Tri artinya tiga, angle artinya sudut, yaitu tiga sudut. Bangun datar yang memiliki tiga sudut yaitu segi tiga. Lalu metri itu sama dengan bahasa kita kalau menyebut meter, yaitu ukuran. Jadi, trigonometri nanti akan membahas tentang ukuran-ukuran pada segitiga. Yang ada ukuran pada segitiga itu apa saja? Yaitu sudut, yaitu besar sudut dan panjang sisi. Ada dua. Nanti trigonometri itu membahas tentang sudut dan sisi. Untuk perkenalan kali ini kita akan membahas trigonometri pada segitiga siku-siku. Nanti setelah belajar pada segitiga siku-siku sudah paham, kita akan belajar pada segitiga sembarang. Nanti juga berlaku pada segitiga yang sembarang. Perhatikan segitiga siku-siku yang atas ini. Ini yang pertama dan yang kedua. Sama ya, sama persis. Nah, perhatikan segitiga siku-siku yang atas ini. Apabila kita pandang dari sudut A, nah saya tulis ya, pandang dari sudut A. Kita bisa tulis sudut A, saya tulis gini ya. Ya. Apabila kita pandang dari sudut A, maka kita akan memperoleh sisi yang ada di depan sudut A, yaitu sisi BC. Apabila kita pandang dari sudut A, kita dapatkan AC, yaitu sisi yang ada di samping sudut A. Sementara AB itu yaitu sisi terpanjang atau hipotenusa, kadang-kadang disebut dengan sisi miring. Nah, ini walaupun kurang tepat, kalau dibutuhkan miringnya yang mana? Tapi ini nanti bisa digunakan untuk ingat-ingat. Berbeda apabila kita pandang dari sudut B, sekarang kita pandang dari sudut B. Nah, ini tempat memandangnya, yaitu sudut B. Apabila kita pandang dari sudut B, maka AC ini menjadi sisi di depan sudut B. Sementara sisi di sampingnya gantian, yaitu yang BC. Ini jadi sisi di samping dari sudut B. Sementara sisi yang terpanjangnya atau hipotenusanya itu ya tetap AB. Paham kan? Apa yang disebut dengan sisi di depan dan di samping itu tergantung dari mana kita memandang sudutnya. Kalau sudah paham tentang nama-nama dari sisi dalam segitiga siku-siku, maka sekarang kita akan bahas fungsi trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan definisi 1. Fungsi trigonometri pada segitiga siku-siku yaitu
Apabila perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dengan panjang hipotenus, yaitu sisi terpanjangnya, itu disebut nanti dengan sinus. Pertama ya. Yang kedua, perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dengan panjang dari hipotenus atau sisi terpanjangnya itu disebut dengan kosinus. Sementara yang terakhir atau yang ketiga, panjang sisi di depan sudut dengan panjang sisi di samping sudut itu disebut dengan tangen atau tan. Yang pertama sinus atau sin, kedua kosinus atau cos, yang ketiga tangen atau tan. Ini adalah definisi dari fungsi trigonometri. Nah, kadang untuk mempermudah mengingat sinus, kosinus, dan tan, sinus di depan kita ambil huruf depannya yaitu D. Sisi terpanjang ini kadang-kadang disebut dengan miring ya, atau mi. Jadi sin, nah ini bisa kita singkat dengan si, d, mi. Sin adalah depan dibagi miring. Sementara cos itu di samping sa bagi dengan sisi miring. Ini bisa disingkat dengan ko, sa, mi. Sementara tang, sisi yang ada di depan, de, dibagi dengan sisi di samping, sa. Jadi bisa disingkat dengan ta, de, sa. Nah, itu untuk mengingat-ingat saja. Tapi nanti kalau yang disebut dengan sisi miring, yaitu sisi yang terpanjangnya ya. Nah, sekarang kita bahas apakah itu sinus, kosinus, dan tangennya dari masing-masing apabila kita lihat dari sudut-sudut yang berbeda. Kita cari nilai dari yang pertama sin A, kedua sin B, cos B, yang ketiga tan, kok cos BA ya, ini A, tan A. Nah, perhatikan yang ini, kita pandang dari sudut A, apa itu sin A? Sin A yaitu panjang sisi di depan A, sisi di depannya A yaitu BC, dibagi dengan sisi yang paling panjang yaitu AB. Sementara cos A yaitu sisi di sampingnya. Apabila kita lihat dari A, maka sisi di sampingnya adalah AC. Dan sisi terpanjangnya yaitu AB. Lalu apa itu tangen? Nah, tangen yaitu sisi yang ada di depannya, yaitu BC, dibagi dengan sisi yang ada di sampingnya, yaitu AC. Di BC per AC. Itu apabila kita pandang dari A. Kita pandang dari sudut A. Akan berbeda nilainya apabila kita pandang dari sudut B ya. Kalau kita pandang dari sudut B, maka nilai sinus, kosinus, dan tangen itu akan berbeda. Yang pertama sin B, yaitu sisi yang ada di depan dibagi sisi terpanjang. Yang ada di depannya yaitu AB. Jadi sin B-nya yaitu AC ya. AC per yang terpanjangnya AB. Sementara kosinus B, nah kosinus sisi yang ada di samping BC dibagi AB. Sementara tangennya yaitu sisi yang ada di depannya AC dibagi sisi yang ada di sampingnya BC. Di tan B yaitu
AC per BC. Jadi, nilai dari sinus, kosinus, dan tan itu tergantung pada sudut mana kita memandangnya. Nah, sekarang seumpama kita kasih panjang masing-masing sisinya. Umpama ini adalah 3 dan di sini 4. Kalau segitiga siku-siku, ingat rumus Pitagoras. Kalau salah satu sisinya 3 dan salah satu sisinya 4 untuk sisi siku-siku, maka sisi terpanjangnya adalah 5. Kenapa? Karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ingat rumus Pitagoras. Jadi ini segitiga yang sama, jadi ini 3, ini 4, dan ini 5. Sehingga kita dapat nilai dari fungsi trigonometri untuk masing-masing sudutnya. Sin A, kalau BC dibagi AB, berapa BC-nya? 3, AB-nya 5. Jadi sin A 3 per 5. Cos A, cos A-nya AC, sisi di samping dibagi sisi terpanjang, yaitu 5. Di AC sama dengan 4, AB 5. Jadi cos A sama dengan 4 per 5. Tan A, sisi yang ada di depannya, yaitu 3 dibagi 4. 3 per 4. Berbeda apabila kita pandang dari sudut B. Kalau kita pandang dari sudut B, maka sisi di depannya yaitu panjangnya AC, yaitu panjangnya 4, sisi terpanjangnya sama, yaitu 5, di 4 per 5. Cos B, sisi di sampingnya, yaitu 3, dibagi sisi terpanjangnya, 5. Tan B, yaitu sisi yang ada di depannya, yaitu 4, panjang sisi depannya 4, dibagi panjang sisi miringnya, atau sisi yang terpanjang, yaitu sisi panjang. Tan, saya ulang ya, tan sisi yang ada di depannya dibagi sisi yang ada di sampingnya, yaitu 4 per 3. Ini berbeda ya nilainya, tergantung kita memandang dari sudut yang mana. Ingat, sinus, kosinus, dan tangen nilainya tergantung pada kita memandang pada sudut yang mana pada segitiga siku-siku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.